Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Kali ini materi Al-Islam Kemuhammadiyahan 1 yang akan saya sampaikan adalah menyangkut tentang akhlak. Akhlak ini adalah merupakan ajaran pokok dalam agama kita. Bahkan tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini adalah dalam rangka, salah satunya adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis, Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Silsilatul Al-Hadis As-Sahihah nomor 45. Akhlak ini merupakan garis pemisah atau demarkasi antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Akhlak juga merupakan roh Islam, ya. Agama tanpa akhlak samalah seperti jasad yang tidak bernyawa. Inilah salah satu misi kenapa Rasulullah SAW diutus oleh Allah, yaitu dalam rangka membina kembali akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman para nabi terdahulu. Nah, akhlak yang telah terbangun sejak Allah mengutus Rasulnya itu rupanya lambat laun mengalami kerusakan. Bahkan pada beberapa masa kenabian banyak yang melakukan tingkah laku yang tidak masuk di nalar, ya, seperti kelakuan umat Nabi Lut, ya, yang melakukan tindakan sodomi, pembunuhan para nabi dan rasul tanpa alasan yang hak. Bahkan ada manusia yang melantik manusia menjadi Tuhannya sendiri. Nah, kerusakan akhlak ini berlanjut sampai pada zaman jahiliyah, ya, yang mana akhlak manusia telah runtuh berpuncak pada perangai umat, ya, dengan tradisi meminum arak, membuang anak terutama anak perempuan, ya, melakukan kezaliman sesuka hati, menindas, suka memandang rendah kaum yang lebih rendah martabatnya dan sebagainya. Nah, dengan demikian mereka sebenarnya tidak berakhlak dan tidak ada bedanya, ya, manusia yang tidak beragama. Nah, pencerminan diri seseorang seiring digambarkan melalui tingkah laku atau akhlak yang ditunjukkan. Malahan akhlak merupakan perhiasan diri bagi seseorang, ya, sebagaimana halnya akidah merupakan akar tunjang agama, syariat merupakan cabang dan rantingnya, sedangkan akhlak adalah bunga-bunganya yang indah, menjadi perhiasan yang sangat menarik. Akhlak tidak dapat dibeli, ya, atau dinilai dengan uang ringgit atau rupiah. Ia berada dalam diri seseorang sebagai hasil pendidikan dari kedua orang tua atau pengasuhnya, serta pengaruh dari masyarakat sekeliling, ya. Jika sejak kecil kita diajarkan dan diperkenalkan dengan akhlak yang mulia, maka secara tidak langsung ini akan mempengaruhi tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proses pembentukan sebuah akhlak, ya, adalah sama, ya, seperti membina sebuah bangunan. Kalau dalam pembinaan bangunan pondasinya disiapkan terlebih dahulu, begitu pula dalam membentuk akhlak mestinya dimulai dengan pembinaan pondasi terlebih dahulu.
Jika pondasi kokoh, maka tegaklah masyarakat itu. Jika lemah, maka robohlah semua yang terbangun di atasnya. Akhlak amat penting ya, karena merupakan dasar yang diletakkan oleh Rasulullah ketika memulai pembentukan akhlak dalam Islam. Menurut Abu Zahra, beliau menyatakan bahwa budi pekerti atau moral yang mulia adalah satu-satunya azas yang paling kuat untuk melahirkan manusia yang berhati bersih, ikhlas dalam hidup, amanah dalam tugas, cinta kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Jadi jelaslah bahwa akhlak adalah tonggak peradaban hidup manusia yang dapat memberi warna dalam kehidupan kita. Tanpa akhlak yang baik ya, masyarakat akan rusak dan negara akan mengalami keruntuhan. Sekarang kita masuk, apa itu pengertian akhlak ya? Secara bahasa, akhlak ya berasal dari perkataan khulq yang berarti perilaku, perangai atau tabiat. Sedangkan dalam terminologi atau dalam istilah ya, akhlak itu adalah ya, akhlak adalah perbuatan yang dapat dibiasakan sehingga menjadi jiwa seseorang dalam melakukan perbuatan tanpa pertimbangan akal pikiran lebih dahulu. Ia akan muncul di bawah alam kesadaran seseorang. Nah, sumber akhlak ini ada dua, yaitu Al-Quran, hadis Nabi atau sunnah Nabi. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian menjawab khuluquhu khuluqul Quran, bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Nah, dari akhlak beliau yang keluar, perkataannya, perbuatannya, itu lahirlah hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW yang sekaligus merupakan tafsir dari Al-Quran ya, yang diwujudkan dalam bentuk akhlak. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW itu merupakan sumber akhlak ya, karena beliau juga ya menafsirkan ya, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu sekalian, bagaimana ciri-ciri akhlak yang mulia itu ya? Pertama, tentu bersifat warak dari melakukan perkara-perkara yang syubhat. Jadi dia berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak jelas halal haramnya sesuatu. Karena ketika seseorang itu membiasakan diri melakukan syubhat, maka lama-kelamaan dia akan terjerumus ke dalam keharaman. Yang kedua, ya, seseorang ya memiliki ciri akhlak mulia ketika dia mampu memelihara pandangannya ya. Jadi dia tidak sembarang melihat kepada hal-hal yang dilarang ya. Yang dia lihat adalah hal-hal yang dihalalkan. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa aguddu lil basari wa ahsanu lil faraj. Peliharalah pandanganmu ya, tundukkanlah pandanganmu ya, dan jagalah kemaluanmu. Kemudian memelihara lidah. Maksudnya di dalam berucap jangan sembarang mengucapkan sesuatu. Yang kita ucapkan adalah perkataan yang mulia, perkataan yang benar, perkataan yang hak ya. Oleh karena itu kita dituntun, man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khair. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik. Awliyasmut, kalau dia tidak sanggup mengucapkan kata-kata yang baik, maka lebih bagus diam. Itu salah satu cara memelihara lidah. Daripada kita berbicara sesuatu yang salah, hoax, lebih bagus kita diam. As-sumtu hikmatun faqalilun fa'iluh. Diam itu adalah suatu kebijaksanaan, cuma memang hanya sedikit orang yang mampu menahan lidahnya. Selanjutnya ya, bersifat pemalu.
Maksudnya di sini adalah pemalu itu bukan berarti tidak mau tampil, tetapi pemalu dalam artian malu melakukan hal-hal yang tidak benar, ya, malu melakukan kebatilan. Nah, sifat malu itulah yang harus kita tegakkan. Kemudian bersikap lembut dan sabar. Kita dilarang bersikap keras, bersifat kasar kepada orang lain. Ya, Rasulullah SAW mengajari kita untuk senantiasa bisa bersikap lembut dan sabar. Ya, di dalam Al-Quran sendiri sampaikan, sekiranya kamu bersikap kasar terhadap mereka, lam faddu alaiha, mereka akan meninggalkan kamu. Nah, inilah salah satu ciri akhlak mulia, selalu bersikap lembut dan sabar terhadap orang lain. Lalu bagaimana jalan pembentukan akhlak yang baik, yang mulia itu? Tentu yang pertama menanamkan iman. Karena landasan dari semua perbuatan seorang mukmin itu adalah iman. Mereka melakukannya dengan landasan iman. Yang kedua tentu melatih diri untuk selalu berbuat baik, berbuat akhlak yang baik, ya. Jadi melalui latihan. Begitu pula kita mengharapkan bimbingan dari orang-orang yang berilmu, ya, agar kita senantiasa terbimbing dan insya Allah berada dalam koridor akhlak yang baik. Kemudian tentu yang paling penting menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh atau qudwah. Nah, memang Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini itu memang menjadi qudwah. Ya, dan di dalam Al-Qur'an disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh yang terbaik, ya. Dan Allah memuji Rasulnya, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu itu terdapat akhlak yang mulia. Nah, maka kita contohilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mulai beliau, ya, hal-hal dari yang kecil, ya, masuk WC, ya, berpakaian, menyisir rambut, tidur, makan, minum, dan sebagainya. Menjadikan Rasulullah SAW menjadi contoh, maka kita akan terbimbing, ya, dalam hidup kita, yang insya Allah lambat laun akan membentuk karakter kemuliaan pada diri kita. Jadi ujung-ujungnya ketika kita menanamkan iman, banyak berlatih berbuat baik, ya, banyak berlatih melakukan amalan yang kebaikan, kemudian mendapatkan bimbingan dari orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, kemudian menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh, maka insya Allah akan melahirkan akhlak yang mulia. Tetapi di samping itu ada faktor-faktor yang dapat meruntuhkan akhlak kita. Ya, bisa saja akhlak itu rusak, ya. Pertama karena pengaruh lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap sikap akhlak seseorang. Seseorang yang berada dalam lingkungan yang rata-rata, ya, masyarakatnya memiliki akhlak yang baik, maka insya Allah kita juga bisa terbentuk, ya, terwarnai dengan lingkungan itu. Sebaliknya ketika kita hidup dalam lingkungan yang buruk, ya, masyarakat yang jelek perangainya, maka lambat laun juga kita akan terwarnai dengan perilaku itu. Maka pilihlah lingkungan yang baik, ya, lingkungan yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang baik, sehingga bisa mempengaruhi diri kita untuk ikut menjadi baik. Yang kedua tentu tidak memperturutkan hawa nafsu, ya. Kenapa? Karena hawa nafsu itu selalu menyuruh kita melakukan hal yang jelek. Inna nafsa la ammaratu bisu. Ya, jadi jangan memperturutkan nafsu, terutama, ya, para kaum muda, ya, yang memperturutkan nafsu, karena kalau Anda memperturutkan nafsu, Anda bisa berada dalam kelompok generasi yang bisa dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dua ciri ya generasi yang akan dibinasakan oleh Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ya fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salawat taba'us syahwat fasawfa yalqawna gayya. Akan datang suatu generasi yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Nah, fasawfa yalqawna gayya, nah generasi seperti ini akan binasa. Ya, kenapa? Karena memang nafsu, ya terutama nafsu yang tidak dimanage oleh iman, itu akan menyeret kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bersifat larangan. Maka jagalah, ya, jangan memperturutkan nafsunya. Ya, apakah itu nafsu makan, ya, nafsu syahwat, ya. Nah, jangan diperturutkan. Kalau tuh memang mau menyalurkan nafsunya, ya salurkanlah pada tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi suami ya terhadap istrinya. Nah, tentu bagi yang belum punya suami ya jangan. Ya, bagi seorang suami terhadap istri, bagi istri terhadap suami. Nah, bagi yang belum memiliki ya jangan coba-coba, ya. Makanya Allah mengatakan la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabil. Jangan memperturutkan hawa nafsu, karena mendekati aja zina itu sudah dilarang. Itu adalah jalan yang terjelek menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya bisa saja karena gangguan syaitan. Gangguan syaitan, karena syaitan memang selalu berusaha menyesatkan kita, ya. Makanya jadikanlah syaitan itu aduun, ya, sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai teman, jadikan dia sebagai musuh. Tentu bagaimana caranya supaya dijadikan sebagai musuh? Ya jangan ikuti. La tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduun mubin. Jadi jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah merupakan musuh buat kita. Nah, tentu ada juga jalan untuk memperbaiki akhlak, ya, menguatkan iman, ya, menjaga panca indera kita, ya, jangan kemana-mana. Kemudian mempelajari sumber dasar akhlak, yaitu Al-Quran dan hadis. Melatih diri melakukan amalan-amalan kebaikan, lalu bergaul dengan orang yang baik dan mempelajari akhlak para nabi dan rasul, begitu pula orang-orang saleh, ya, serta jangan lupa, ya, kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan, ya, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Saya kira ananda sekalian, ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Saya akhiri, nasrun minallahi wa fadlul qarib, billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.